It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile, it's the best view. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang OSI dan TCP atau IP dalam jaringan komputer. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama dengan saya sendiri, Iklima Zalianti, Della Larasepta, Tommy Saputra, Priyanti Sugianto, Turdia Soleh. Materi yang pertama yaitu Open System Interconnection atau OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Referential Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model referensi OSI dibagi menjadi dua kelompok, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna, bagaimana file dipresentasikan di komputer. Sedangkan lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual untuk networking beginner. Karakteristik dari masing-masing layer. 1. Application menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Kedua, presentation. Layer ini berfungsi untuk mengkonversi data. Yang ketiga, transport, memecah data menjadi beberapa segmen. Keempat, network, layar yang bertanggung jawab atas pengamatan atau addressing. Yang kelima, data link, menentukan bagaimana bit-bit data. Yang keenam, physical, layar ini mendefinisikan media transmisi jaringan yang digunakan. Transmission Control Protocol atau TCP atau IP. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, lapisan-lapisan pada TCP atau IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP atau IP hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu layer physical, network, internet, transport, dan application. Namun ada beberapa protokol lain yang mendukung pergerakan data pada lapisan ini. Yang pertama ada application. Layer ini merupakan kombinasi dari 3 layer pada OSI, yaitu application, presentation, dan session yang menyediakan komunikasi di antara proses atau aplikasi pada host yang berbeda. Yang kedua ada transport. Pada lapisan ini ada 2 protokol yang bekerja, yaitu UDP User Datagram Protocol adalah protokol yang bekerja dengan metode connectionless oriented. Yang kedua ada TCP, Transport Control Protocol, adalah protokol yang bekerja dengan metode connection oriented. Yang ketiga ada internet. Layer ini berkaitan dengan routing data dari sumber ke tujuan. Protokol pada lapis ini adalah IP dan didukung oleh protokol RARP, ICMP, ARP, dan IGMP. Yang keempat ada network, berkaitan dengan logical interface di antara satu ujung sistem dan jaringan, serta melakukan fragmentasi atau defragmentasi datagram. Ada pula yang beranggapan bahwa lapisan ini merupakan lapisan fisik sehingga TCP atau IP dianggap hanya memiliki 4 layer. Yang kelima ada physical. Pada lapisan ini ditentukan karakteristik media transmisi, rata-rata penyisalan, serta skema perkodean sinyal dan sarana sistem pengiriman data ke device yang berhubungan ke network. Baiklah, saya akan menjelaskan seperti tabel yang kita lihat hubungan OSI dan TPC atau IP. Keduanya berjalan sendiri-sendiri, tapi perlu diketahui adalah saat standar model OSI diumumkan, protokol TCP atau IP sudah mulai dewasa terlebih dahulu. TCP atau IP pada dasarnya tidak sesuai atau memenuhi standar yang digariskan oleh model OSI. Meskipun demikian, dua model yang berbeda ini memiliki tujuan yang sama-sama mulianya, yaitu menstandarkan protokol jaringan agar dunia jaringan tidak pusing. Walaupun TCP dan IP berbeda dengan model OSI,
tapi masih banyak kompatibilitas di antara keduanya, dan kita akan sering melihat dan membahas protokol TCP dari terminologi model OSI. Kelebihan dan kekurangan OSI. Kelebihan model OSI: 1. Memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. 2. Membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layar-layar logis demi kemudahan dalam pemahaman. 3. Memberikan keleluasan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. 4. Memudahkan dalam troubleshooting. 5. Mendorong standar interoperability antar jaringan dan VRANTI. 6. Memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Kemudian, kelemahan model OSI. 1. Layer 2 OSI adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. 2. Dalam implementasi industri, jarang sekali mempunyai hubungan layar ke layar. 3. Protokol-protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda, yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. 4. Implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layar OSI atau bisa tersebar di beberapa layar. Kemudian, kelebihan dan kekurangan TCP atau IP. Yang pertama, kelebihan TCP atau IP. 1. Cocok untuk berbagai macam jaringan. 2. Mengidentifikasi secara unik device yang lain di seluruh jaringan. 3. Protokol level tinggi yang distandarkan untuk konsistensi sehingga menyediakan servis user yang kuat. Yang kedua, keuntungan TCP atau IP. 1. Jika mengirim data yang kecil akan merepotkan karena harus handsking terlebih dahulu. 2. Lebih hemat dibandingkan UDP. 3. Tidak bisa broadcast soalnya TCP ini sifatnya one-to-one. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.